Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 371 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Rabu 24 Maret 2021 dari kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 31 mengatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai diarahon ma nasapuluduai, nin nama madok nasida. Nanakok mahita tu Jerusalem, jala tulus matu anak nijol mai sasudena natar surat diaka panurirangi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sampai kapanpun janganlah salah orang Kristen dalam pikirannya mengharapkan sesuatu yang instan dari Tuhan karena menjadi pengikut Kristus. Ketika memberi sejumlah persembahan atau memberi sumbangan, maka mereka mengharapkan akan menerima imbalan berlipat ganda. Janganlah iman kekristenan dianggap sebagai bisnis, di mana ketika mereka memberi sesuatu, mengharapkan imbalan yang lebih besar. Janganlah menganggap kekristenan sebagai ladang investasi secara jasmani. Seharusnya secara rohani. Karena setiap kali Tuhan Yesus berbicara tentang harta dan berkat jasmani, Tuhan Yesus juga selalu mengaitkannya dengan kerajaan surga. Matius 6 ayat 20. "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya." Matius 6 ayat 33. "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara-saudara, meninggalkan segala sesuatu karena mengikut Yesus, itu kita lakukan sekali untuk selamanya. Sedangkan mengikut Yesus, kita melakukannya terus-menerus dalam proses yang panjang. Murid-murid Yesus dipertobatkan melalui perjumpaan mereka dengan Kristus yang telah bangkit. Ketika Yesus hendak disalibkan, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi."
sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Saudara-saudara, murid Tuhan Yesus sama sekali tidak mengerti. Mereka tidak tahu apa-apa tentang yang dimaksudkan oleh Yesus. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu. Dengarkanlah kesaksian C.H. Spurgeon. Ia dibesarkan di rumah seorang pengkhotbah Injil, ayahnya sendiri. Ia menghabiskan musim panasnya bersama dengan kakeknya, yang juga seorang pengkhotbah Injil. Ia telah mendengar kabar Injil sejak anak-anak setiap minggu sepanjang hidupnya. Namun setelah semua itu, ia belum bertobat, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Spurgeon berkata, "Saya telah mendengar rencana keselamatan melalui pengorbanan Yesus sejak masa mudaku. Namun saya tidak mengerti lebih dari sekedar itu dalam jiwa terdalam saya dibandingkan dengan ketika saya telah lahir baru, telah bertobat. Kemudian saya mengerti dan memandang dengan iman bahwa ia adalah anak Allah yang telah menjadi manusia, menggenapi tulisan para nabi perjanjian lama. Dan di dalam tubuh Yesus yang mulia, ia menanggung dosa saya di dalam tubuhnya sendiri di kayu salib di Golgota." Saudara-saudara, sekarang inilah yang menjadi doa kita. Kiranya kita masing-masing diinsafkan akan dosa oleh Roh Kudus Tuhan. Kiranya Roh Kudus, Roh Allah, mau membuka hati kita masing-masing dan menarik kita kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang telah bangkit, untuk menyucikan dosa kita dengan darah-Nya yang mahal. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus janganlah mengharapkan kemudahan dalam mengikutnya. Konsekuensi mengikut Yesus Kristus adalah kesulitan. Itu adalah harga yang harus dibayar. Upah mengikut Yesus adalah transformasi, pembaharuan atas diri kita. Semula berkorban untuk diri sendiri, tetapi setelah bertobat di dalam Yesus, berkorban untuk kepentingan semua ciptaan Tuhan, untuk semua orang, untuk kerajaan Allah. Yang dikejar bukan keberhasilan, tetapi ketaatan, bukan kesembuhan, melainkan penyerahan diri, bukan kehendak kita, tetapi kehendak Bapa di surga. Untuk semua itu, penyertaan Yesus jaminannya bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, jadikanlah kami menjadi murid anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengerti, yang tahu bahwa Yesus Kristus menggenapi firman-Mu, sebagaimana disampaikan oleh para nabi-nabi. Mampukanlah kami dan jadikanlah kami setia kepadanya, dan melakukan
perintahnya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 371 ayat 1. Dengan tekun kita berjalan ke surga rumah yang bakal, di dalam suka maupun duka, Yesus penolong yang tepat. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.